Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu sabar itu awalnya pahit, akhirnya manis. Jadi sabar itu awalnya pahit dan akhirnya manis. Seperti ungkapan hikmah, as-sabru kasobri. Sabar itu seperti pohon sabar, pahit ya, rasanya ya, murrun ta'muhu lakin akibatahu ahla minal asal. Tetapi akibatnya, ujungnya, endingnya, akhirnya, finishnya lebih manis daripada madu. Ini sabar. Nah, berawal dari iman dan sabar, serta tetap sabar dan terus sabar, kemudian takwa kepada Allah, maka akhirnya, endingnya, finishnya adalah al-falah, ya. Yaitu surga Firdaus, surga yang terbaik dan surga yang tertinggi, ya. Dan ini difirmankan oleh Allah SWT, ya, dalam surat Ali Imran ayat 200, ya. Itu setiap malam kita baca. Sebelum tahajud, sebelum berzikir, kita baca surat Ali Imran 10 ayat terakhir, ya. Maka ya, surat Ali Imran itu ditutup dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, ya. Jadi sabar itu tidak ada batasnya, tapi ada endingnya, ada akhirnya, ada finishnya. Apa itu? Al-falah. Al-falah itu adalah jannatul firdaus, ya. La apa? Khalidina fiha, ya. La yabghuna anha hiwala. Surga firdaus itu tinggal di dalamnya kekal dan tidak ada orang yang mau pindah dari surga itu. Ini surga yang terbaik, surga yang tertinggi. Dan ini ada kaitannya dengan iman, ada kaitannya dengan sabar, kemudian takwa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam tafsir Al-Miyasar dijelaskan, wahai orang yang beriman, ya, alladzina shaddaqullah, itu orang yang membenarkan Allah, wa rasulahu, dan membenarkan rasulnya, ya, wa amilu, serta mengamalkan syariatahu, ya, wa amilu bisyar'ihi, ya. Ini ciri orang yang beriman, membenarkan Allah, membenarkan rasulnya, membenarkan Al-Quran, membenarkan As-Sunnah, membenarkan, ya, Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengamalkan syariatnya. Syariatnya itu Islam. Nah, ini yang dipanggil oleh Allah SWT. Untuk apa? Isbiru, untuk sabar, ya. Kemudian ala ta'ati rabbikum, sabar dalam taat kepada Allah, ya. Jadi taat kepada Allah itu butuh kesabaran. Wa ala, ya, mayanzilu bikum, ya, min durrin wa bala, ya, serta sabar, ya, atas bencana, musibah, malapetaka, ya, yang menimpa kalian, ya. Itu juga sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam musibah, ya. Kemudian wa ghalibu a'dakum, sabar dalam mengalahkan musuh, ya. Ini luar biasa, ya. Sabar dalam taat, sabar dalam musibah, sabar dalam mengalahkan musuh. Jangan sampai kita dikalahkan oleh musuh, ya. Sekarang kita mengalahkan musuh atau dikalahkan musuh, ya. Ternyata untuk mengalahkan musuh itu perlu yang namanya kesabaran. Kesabaran kita harus lebih dahsyat daripada kesabaran musuh. Musuh juga sabar, ya, ketika, ya, mengalahkan kita. Maka kita pun kalau mau mengalahkan mereka harus lebih sabar daripada mereka, ya. Jadi wa ghalibu a'da'akum fi sabri hatta la yakunu asyadda sabron minkum, ya. Ini dalam tafsir Al-Miyasar, luar biasa, ya.
Lawanlah musuh-musuh kalian dengan kesabaran agar mereka tidak lebih sabar dari kalian. Ya. Makanya antara Zionis Israel atau Israel ya, Zionis Yahudi ya, dengan umat Islam di Palestina, wow, itu sabarnya luar biasa ya. Ya. Sekarang kan Rafah sudah rata ya. Padahal Rafah itu tempat pengungsian terakhir ya. Kita cuma bisa berdoa ya. Kemudian membantu ya, lewat ya, makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, rumah sakit dan sebagainya ya. Lewat ya, postingan di WA ya, di YouTube, snack video dan sebagainya, atau lewat demo-demo ya, di kedutaan yang dilakukan oleh sebagian saudara kita. Tapi kita ya tidak bisa lebih daripada itu. Kita tidak bisa melindungi mereka ketika mereka tiap hari dibantai, digenosida. Ya, jadi umat Islam di sana itu mau dihabisin itu. Ya. Dan ternyata tempat pengungsian terakhir ya sekarang sudah diratakan. Kita nggak bisa apa-apa. Ya. Padahal sabar itu kita harus mengalahkan ya, musuh ya, yang mendolimi umat Islam dengan kesabaran yang prima. Wa aqimu ala jihadi aduwi wa aduwikum, teguhkanlah dalam berjihad melawan musuhku dan musuh kalian. Ya. Wa khafullah, dan kalian takut kepada Allah fi jami'i ahwalikum, dalam semua keadaan kalian. Ya, jadi takut itu bukan hanya di masjid saja. Ya. Di rumah kita harus takut kepada Allah. Di kantor, di tempat kerja, di pasar. Pokoknya dimanapun kita berada harus takut kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta, kata Rasul. Ya. Untuk apa kita sabar? Rojaan, kata kita punya harapan. Ya. Antafuzu, kita mendapatkan kemenangan biridohi dengan ridhonya di dunia wal akhirah. Tidak hanya kemenangan di dunia saja, tapi juga di akhirat. Ya. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Di dunia kita menang ketika melawan musuh, di akhirat kita menang karena dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan salah satu kuncinya iman, sabar, kemudian takwa kepada Allah. Itu kita baca setiap malam itu. Surat Al-Baqarah Ali Imran ayat 200 itu ya. Kemudian Abu Salamah radhiyallahu anhu ya, dalam hadis riwayat Hakim, dia menjelaskan bahwa surat Ali Imran ayat 200 itu berkaitan dengan dua hal ya. Ini ada dua hal penting ya, yang Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 200 lewat penuturan Abu Salamah radhiyallahu anhu. Yang pertama apa? Ghazwun ya, yurabitu fihi ya, peperangan yang membutuhkan penjagaan di perbatasan ya. Jadi kita tidak punya ya kekuatan untuk menjaga perbatasan Palestina ya, sehingga musuh bisa masuk sementara orang Palestina nggak bisa keluar itu. Karena yang menjaganya bukan umat Islam, yang menjaganya musuh-musuh Islam. Padahal itu poin penting di dalam surat Ali Imran ayat 200. Kita butuh para penjaga yang punya kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi musuh, untuk menyelamatkan saudara kita ya di Palestina, di Gaza atau di tempat-tempat di mana umat Islamnya minoritas dan kemudian didolimi ya. Tapi ada poin penting bagi kita yang tidak berperang ya. Apa poin pentingnya? Ini sama nilainya dengan berperang dengan posisi menjaga daerah perbatasan. Ini penting. Apa itu? Intidorus sholat khalfas sholat katanya ya. Menunggu sholat setelah sholat. Nah ini seperti kita nih. Kita sedang menunggu sholat setelah sholat. Nilainya, pahalanya sama dengan menjaga perbatasan ketika perang. Kalau mati syahid ya.
Ya, di sini ada yang mati, yang syahid itu. Ya. Kenapa? Karena nilainya sama dengan ghazwun yurabitu, ya. Apa? Di sini jelaskan fihi, ya. Peperangan yang butuh penjagaan ketat, ya. Gitu. Kita punya pasukan, punya tentara, tapi dalam waktu yang sama kita punya, ya, jamaah yang selalu menjaga masjid. Masjid itu harus dijaga, ya, dijaga. Tapi diplesetkan James Bond gitu ya, jaga masjid dan kebun. Di sini kebunnya nggak ada, yang ada masjid doang ya. Tapi tetap masjid itu harus dijaga, ya. Gitu. Nah, sebab kadang-kala lengah sedikit saja kotak amal, ya. Ya. Jadi waktu itu Pak Haji Rusi Allahyarhamah ada di dalam lagi etika. Saya tinggal berdua sama beliau. Ditinggal ke dalamnya, ke rumah sebentar, jebol itu kotak amal. Padahal nggak sampai 10 menit itu. Jadi sudah diintip, ya. Jadi tetap harus yang jaga. Jadi yang itikafnya lagi tidur, yang satu lagi ke dalam. Itu sebentar banget tuh, ya. Terus pernah juga ditinggal sebentar itu, nggak ada yang jaga. Itu 20 eksemplar, ya, Quran terjemah dari Kemenang. Tebal banget itu. Ya, saya dulu kalau beli di Senayan itu 50.000. Sekarang nggak tahu itu berapa. Tebal gini. 20 bayangkan diambil di sini di dalam. Coba pakai gimana bawahnya tuh 20. Padahal tebalnya segini tuh. Ya. Jadi ternyata bukan hanya perbatasan, ya, negara, tapi juga kemudian yang namanya masjid juga perlu dijaga. Ya. Bagaimana cara menjaganya? Di antaranya kalau sudah sholat berjamaah jangan pulang. Tunggu sholat jamaah berikutnya. Minimal yang paling dekat lah. Ya, yang dekat itu apa tuh? Ya, maghrib ke isya tuh. Kalau bisa jangan pulang maghrib ke isya tuh, ya. Itu. Tapi sebagian besar pulang atau enggak? Pulang, ya. Kemudian dari subuh ke syuruk tunggu tuh. Ya kalau subuh ke duhur lama ya. Ya, ini paling tidak dari maghrib ke isya lah. Ya. Atau dari isya ke subuh itu luar biasa tuh, dari isya ke subuh tuh, ya. Jadi ada 2 poin penting yang disebutkan dalam surat apa? Surat Ali Imran 200. Pertama, perintah menjaga, ya, daerah perbatasan ketika perang. Yang kedua, perintah menjaga masjid supaya aman, supaya nyaman, ya. Kemudian dengan apa diantaranya? Dengan seperti sekarang ngaji, atau kemudian apa, menunggu sholat setelah sholat subuh kita menunggu sholat isra, ya. Itu keutamaannya ada 2. Pertama, dihapus dosa, ya, diampuni dosa, dihapus kesalahan, aman itu dari bencana di dunia dan neraka di akhirat. Yang kedua, diangkat derajat, jadi selamat itu sampai surga itu. Padahal cuman menunggu sholat setelah sholat, ya. Apalagi sampai kemudian menunggu daerah perbatasan ketika terjadi peperangan, ya. Kemudian sabar yang awalnya pahit dan akhirnya manis adalah pertama adil, ya. Adil. Apa adil itu? Membalas kejahatan dengan balasan yang setimpal, ya. Di dalam Al-Quran disebutnya kisos kan, ya. Kisos. Hidung dengan hidung, ya. Mata dengan mata, ya, dan selanjutnya, ya, dibalas dengan adil, ya. Nah, ini tahapan sabar yang pertama tuh, ya, membalas kejahatan dengan balasan yang setimpal. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi, ya, itu surat An-Nahl tuh ayat 126. Dan jika kamu membalas, maka balaslah, ya, dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, ya. Islam itu adil dalam menegakkan hukum, ya. Jadi kalau maling ayam digebukin sampai babak belur, kalau korupsi diapain ya? Kalau cuma di penjara, ya, dibikinin hotel, itu mah dolim, ya, dolim, ya. Makanya kenapa, ya, korupsi itu makin lama, ya, makin banyak pelakunya, dilakukan secara berjamaah, sehingga susah untuk menghukumnya berjamaah tuh, ya, itu.
Ya. Kenapa? Karena hukum yang ditegakkan tidak adil. Ya. Jadi korupsi itu kan jahat, ya. Maka harus dibalas dengan adil, ya, dibalas dengan setimpal, gitu. Kalau di Korea Utara diapain kalau yang korupsi itu? Ya, 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 gitu kan. Itu bagian daripada sabar, ya. Yang kedua apa? Afun. Apa afun itu? Memaafkan, tidak membalas kejahatan. Oh, ini tingkat sabar yang kedua tuh lebih susah lagi. Kalau tadi kan membalas. Cuman rata-rata tidak bisa membalas dengan adil, ya. Biasanya kalau orang ditonjok pelan, balasannya apa tuh? Kenceng itu kan bisa. Ya, kalau adil berarti kalau kita ditonjok, kemudian ditimbang tuh tonjokannya tuh berapa kilo. Ya. Misalnya 5 kilo, nah kita harus balasnya tuh 5 kilo lagi. Susah. Makanya ada yang kedua, memaafkan. Ya. Tapi ini jauh lebih susah. Sebab ini urusannya urusan hati, ya. Jadi tidak membalas kejahatan itu, ya. Ya, firman Allah Azza wa Jalla, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin, dan sungguh jika kamu sabar tidak membalas dengan balasan yang setimpal, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu dapat kebaikan, ya. Nanti dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran kebaikan apa yang didapatkan lewat sabar. Sabar dalam menegakkan keadilan, sabar dalam memaafkan kesalahan. Kemudian, ya, wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni, kamu baikin, sudah dimaafkan dibaikin. Wah, luar biasa tuh. Padahal memaafkan saja susah, ya. Apalagi ngebaikin. Sudah memaafkan kemudian dibaikin. Setelah itu diampuni, ya. Diampuni mereka. Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya. Itu surat At-Taghabun ayat 14, ya. Yang ketiga, ini masih bagian daripada sabar. Ini lebih susah lagi. Apa? Ihsan, ya. Bukan hanya adil, bukan hanya afun, tapi juga ihsan. Apa ihsan itu? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi orang jahat itu jangan dijahatin, harus dibaikin. Itu namanya ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang berbuat ihsan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bahkan Allah itu selalu bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik itu pertama dicintai oleh Allah. Yang kedua bersama Allah. Nah, luar biasa tuh. Nah, kuncinya apa? Ya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Kalau ada orang yang berbuat jahat, ikuti dengan kebaikan, jangan ikuti dengan kejahatan lain. Tamhuha, pasti kejahatan yang dilakukan oleh orang itu akan berkurang, akan hilang, ya. Akan hilang itu. Jadi orang jahat dibaikin, insya Allah, ya, bakal baik itu. Tapi kalau orang jahat dijahatin, tambah jahat biasanya kan, dendam dia. Nah, di sini jelaskan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Jadi yang namanya baik dan jahat itu nggak sama, ya, nggak sama. Nah, bagaimana menyikapi kejahatan dan kebaikan? Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, ya, dengan cara yang lebih baik. Maka kemudian faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, sampai kemudian orang yang ada rasa permusuhan, yang asalnya musuh, ya, memusuhi kamu, maka kemudian akan menjadi teman setia. Banyak itu, ya, sahabat-sahabat yang dulunya sangat benci Islam, sangat benci orang Islam, sangat benci Rasul. Tapi kemudian ketika melihat akhlak Rasul, pribadi Rasul, maka berubah 180 derajat. Dia cinta Islam, cinta umat Islam, dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini janji Allah dalam surat Fussilat ayat 34. Apa keutamaannya? Kalau kita mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, wa mayulaqaha illal ladzina sabaru.
kita akan dicatat sebagai orang yang sabar. Kenapa? Karena sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan ya oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu akan dianugerahi sifat ihsan. Dia mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian wa mayulaqaha illa dzu haddin adzim, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ya. Dikasih keuntungan yang sangat besar. Jadi tidak rugi kalau kita berbuat baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairu wa 'azzama ajra. Jadi kebaikan apapun yang kamu lakukan bukan buat orang lain, buat diri kamu sendiri, sebab nanti kamu akan dapati di sisi Allah ya apa ya, lebih baik dan lebih besar pahalanya ya. Makanya kan ada, kalau kita membangun masjid segede sangkar burung, Allah buatkan rumah di sorga. Kira-kira rumah di sorga itu ukuran berapa ya? Ya. Kan sorga itu seluas langit dan bumi ya. Kira-kira bangun di rumah tuh rumah di sorga tidak mungkin tipe 21 ya. Nah, seluas langit dan bumi itu kaplingnya itu. Padahal kita cuman bikin masjid segede sangkar burung ya gitu. Apalagi masjidnya itu masjid yang besar. Ya, makanya para muhsinin ya dari Timur Tengah itu ya dia mendonasikan ya apa zakat, infak dan sedekahnya untuk membangun masjid itu minimal ya itu untuk ukuran 100 meter persegi. Jadi kalau di bawah 100 dia nggak mau ya. Jadi Al Faruq itu tadinya kan mau dibikinin tinggal terima kunci, pas diukur cuman 60 meter persegi nggak mau ya. Ya udah Quran Sunnah udah bagus ya. Ya, kemudian tidak ada bid'ah khurafat tahayyul, jamaahnya juga ya ibu-ibu banyak, anak-anak banyak. Tapi kemudian pas terakhir ukurannya berapa Pak? 60. Kalau 60 nggak bisa kan ya. Harus 100. Harus 100 dibangun sendiri itu. Terima kunci. Dia inginnya itu minimal 100 dan kemudian 2 lantai. 2 lantai dibikinkan ya. Gitu. Kemudian yang keempat ya, ini tahapan sabar ya. Jadi pertama tadi adil ya, kemudian afun, kemudian ihsan. Yang keempat apa? Yang keempat tuh mendoakan orang yang berbuat jahat agar diampuni dosanya ya. Ya tadi watagfiru ya. Jadi doakan agar dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas dilempari batu oleh penduduk Taif yang menolak dakwahnya, Nabi SAW berdoa. Apa doanya? Luar biasa. Nabi dijahatin ya, ditimpukin batu, tapi kemudian dia berdoa. Apa doanya? Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Bayangkan. Waduh udah berdarah-darah tuh ditimpukin batu. Dari mulai anak-anak, ya laki-laki, perempuan, ya semuanya keluar untuk menimpukin Rasul dan para sahabat yang mendakwahkan Islam. Ya, padahal sebelumnya ditawarin, ya itu gunung mau nggak aku angkatin, aku timpukin sama mereka kan begitu ya. Jadi malaikat tuh kuat ngangkat gunung ya. Coba jangankan kita mah gunung, ini masih Babu Takwa kalau diangkat satu kelurahan keangkat nggak nih? Ya. Nah itu gunung yang ada di Taif tadinya mau diangkat kalau Rasul mau ya. Ditimpukan kepada penduduk Taif yang nimpukin Rasul dengan batu ya. Jadi kan puas banget ya, dia cuma nimpukin batu sama Rasul, tapi oleh malaikat mau dibalas dengan nimpukin gunung kepada mereka. Enakan mana tuh? Ditimpuk gunung sama timpuk batu. Tapi Rasul enggak. Malah dia berdoa, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku. Kenapa? Karena mereka tidak tahu ya. Kalau sudah tahu tidak mungkin nimpukin. Ya. Nah, hadza doa ya yudhiru qummatar rahmah ya wasyafaqah. Doa ini menunjukkan bahwa ya, cinta Rasul, kasih sayang Rasul, belas kasih Rasul itu sangat luar biasa. Ia menjadi contoh dalam hal kesabaran, pemaafan dan toleransi.
Doa ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana membalas perbuatan buruk dengan kesabaran dan mendoakan kebaikan bagi pelakunya. Ya. Jadi kalau ada tetangga yang pelit, ya Allah jadikan dia orang dermawan, kan gitu. Ya. Nah, kalau ada orang yang jahat, ya Allah jadikan dia orang baik. Ya. Ya, itu. Ya Allah jadikan dia hidup di atas sunnahmu, ya. Mati di atas agamamu. Kemudian lindungi dia dari berbagai macam fitnah yang akan mencelakakan dia, membinasakan dia, dan kemudian akan memasukkan dia ke neraka. Kita tidak rugi mendoakan tetangga yang seperti itu, ya, karena akan diaminkan oleh malaikat yang ada dekat kepala kita. Jadi ketika kita mendoakan kebaikan orang yang tidak ada di tempat kita, maka malaikat mendekat kepada kita, di dekat kepala kita, mengaminkan doa kita. Bukan hanya untuk yang didoakan, kata malaikat, untuk kamu juga begitu, kan gitu. Ya. Kemudian kalimat ini menggambarkan nilai-nilai luhur dalam ajaran agama dan akhlak mulia, terutama dalam merespon keburukan dengan kebaikan. Kemudian tahapan yang kelima, ya, tingkatan kesabaran yang kelima, apa? Mengadu kepada Allah. Ya. Ya. Jadi udah, jangan mengeluh. Ya. Kalau ternyata ya 4 poin itu masih saja belum berhasil, maka poin kelima kita lakukan, mengadu kepada Allah. Ya. Ya. Ya, jadi selepas dilempari batu oleh penduduk Taif yang menolak dakwahnya Nabi, ya beliau berdoa. Ya. Apa doanya? Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu tentang lemahnya kekuatanku. Kalau kuat tidak mungkin dilempari. Sedikitnya upayaku, jadi belum maksimal dakwahnya, dan hinanya aku di mata mereka. Jadi merendahkan Nabi waktu itu, menghinakan Nabi, dilempari dengan batu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Ya, kepada siapa Engkau serahkan diriku ini? Ya, kepada orang jauh yang bermukamasam padaku, atau kepada musuh yang kau beri kekuasaan atas diriku. Jadi faktanya di dunia ini ada musuh yang diberi kekuasaan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mendolimi orang Islam, ada itu. Makanya kita setelah berusaha maksimal tadi kan, jadi mendoakan sudah, ya, kemudian ngasih bantuan sudah, ya, tapi kemudian tetap saja ya saudara kita dianiaya, maka kemudian kita mengadu kepada Allah, ya. Jadi jangan sampai kemudian kekuasaan itu diberikan kepada musuh sampai mereka semena-mena, ya, menindas umat Islam. Jadi jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Ya, aku tetap, ya, ampunanmu lebih luas bagiku. Yang penting aku mendapatkan ampunanmu, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan. Kemudian dengan itu menjadi baik urusan dunia dan akhirat. Kita minta kesolehan dunia, kesolehan akhirat, di samping juga kesolehan agama. Ya, dari murkamu yang hendak engkau timpakan kepadaku, atau murkamu yang menimpaku. Jadi bisa jadi Allah marah itu kepada umat Islam ketika umat Islam itu lemah, ketika umat Islam membiarkan kekuasaan itu ada di tangan orang-orang yang zalim. Ya. Allah marah, Allah murka, Allah timpakan itu bencana. Engkaulah yang berhak menegurku hingga engkau ridho. Tidak ada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah. Ya, Rabbana afrig alina sobro wa thabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Minta, ya Allah anugerahkan kami kesabaran. Ya Allah mantapkan, tegarkan istiqomahku aku di atas agamamu, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir. Ya, artinya tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu melawan orang kafir. Senjatanya canggih, ya, kemudian manajemennya juga rapi, kemudian dananya juga berlimpah ruah. Ya, berapa itu? Ya, dari hasil belanja umat Islam. Ya, keuntungannya yang dibelikan buat rudah, buat segala macam, buat membunuh umat Islam.
Ya, dari sisi itu saja mereka banyak dana, belum dari sisi-sisi yang lainnya. Jadi tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa apa-apa menghadapi mereka. Ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu dibaca sebelum tidur itu. Sebelum tidur kita baca. Jadi jangan-jangan kita nggak pernah baca itu ya. Ya. Ketika bangun tidur kita juga berdoa kepada Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya, jadi 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur dan 10 ayat terakhir ya ketika bangun tidur. Insyaallah ya. Ya, umat Islam itu tidak akan dizalimi oleh orang kafir. Nah, kemudian tahapan yang keenam, berdoa kepada Allah agar Islam ya dimuliakan, dikuatkan, dimenangkan. Ya. Jadi bukan hanya disolehkan, tapi juga dimuliakan, dikuatkan dan dimenangkan. Ya. Itu Rasul itu selalu diteror oleh Umar bin Khattab, mau dibunuh itu, dicari kemana-mana itu. Ya. Tapi pada akhirnya kemudian ya dicegah oleh sahabat Umar. Umar, kamu mau kemana? Mau cari Muhammad tuh. Ngapain? Mau aku bunuh. Ya. Kamu tahu nggak? Itu saudaramu sudah masuk Islam. Oh, marah banget itu ya. Tapi kemudian ketika mendatangi adiknya ya, dia sedang baca Quran, dia dengar ya. Dan ketika dibaca ternyata menyentuh hatinya, dia jadi mu'alaf masuk Islam. Ketika masuk Islam, dia berdiri di hadapan orang banyak. Ya, ketika akan hijrah, siapa yang ya, istrinya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim, halangin saya. Itu luar biasa itu. Karena yakin itu adalah kebenaran, tidak boleh didiamkan, harus disebarkan dengan penuh keberanian. Orang-orang Quraisy takut sama Umar bin Khattab. Ya, jadi jangankan katanya orang Quraisy ya, malaikat aja takut sama Umar bin Khattab itu ya. Luar biasa itu. Jadi babu takwa harus punya Umar bin Khattab ya. Luar biasa itu ya. Nah, apa doanya? Doanya luar biasa tuh. Allahumma a'izzal Islam bi ahab ar-rajulaini ilaik bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab. Itu doanya luar biasa. Ya. Abu Jahal, Umar bin Khattab itu tokoh besar Quraisy yang selalu menghalang-halangi dakwah Rasul. Ya, bahkan kemudian berusaha untuk menggagalkan dakwah Rasul, bahkan menghilangkan nyawa Rasul itu. Ya, tapi apa doa Rasul? Ya, doa Rasul luar biasa. Ya Allah, muliakan Islam, kuatkan Islam, menangkan Islam dengan salah satu dari 2 orang yang engkau cintai. Siapa katanya? Pertama Abu Jahal. Ya, yang kedua Umar bin Khattab. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 3681 dari anaknya Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, doa ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ya sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Ya, jadi meskipun Abu Jahal sangat memusuhi Islam, Nabi tetap menyebut namanya karena beliau memohon agar Islam dikuatkan dengan salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar di masyarakat Quraisy. Allah kemudian mengabulkan doa tersebut ya karena doa Nabi itu mustajab. Doa umat Nabi SAW itu mustajab ya. Maka ketika Nabi berdoa supaya Islam dimuliakan, dikuatkan, dimenangkan dengan salah seorang dari 2 orang laki-laki yang dicintai, ternyata ya Allah mengabulkan doa Rasul dengan apa? Dengan memberi hidayah kepada Umar bin Khattab yang kemudian menjadi salah satu sahabat terkemuka dan khalifah kedua dalam Islam. Luar biasa tuh ya. Kemudian sabar yang awalnya pahit dan akhirnya manis adalah sabar karena Allah. Sabar dalam menghadapi setiap ujian dengan bahagia dan dengan lapang dada. Makanya Ibrahim itu kalau tidak diuji dia nangis. Kalau kita diuji nangis, kan bedanya begitu ya. Ibrahim itu kalau diuji senang banget itu. Diuji dengan anaknya, diuji dengan hartanya, diuji dengan apa? Dengan dirinya ya.
yang harus kemudian meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, kemudian dia berkurban ya dengan banyak ya kurban sebagai bukti cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada istrinya, kepada anaknya dan kepada hartanya ya. Apa kata Allah? Wasbir, kamu harus sabar. Wa masabruka illa billah, dan kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan Allah ya. Jadi ternyata sabar juga tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Maka ketika kita sabar jangan sombong ya, jangan sombong ya. Sebab kita bisa sabar, kita bisa syukur ya, itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tahzan alaihim, kamu jangan bersedih menghadapi orang kafir. Wala taku fi dhaikin, dan jangan sempit dada ya, sempit hati. Harus berlapang dada mimma yamkurun, dari tipu daya yang mereka rencanakan. Menggunakan kata yamkurun itu fi'il mudhari ya. Artinya yang namanya makar orang kafir itu terus berjalan. Bukan hanya di zaman Rasul saja, bukan hanya di zaman Nabi Musa saja ya, tapi juga di zaman Nabi Muhammad SAW dan kemudian di zaman umatnya sampai akhir zaman. Ya, orang kafir itu selalu bikin makar jahat. Tapi kemudian kenapa harus bahagia? Kemudian berlapang dada. Kenapa? Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Karena Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi tingkatkan ketakwaan, tingkatkan kebaikan kita ya. Jadi muhsinin itu adalah pertama orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah atau yakin dilihat oleh Allah. Jadi ibadahnya itu ikhlas, ibadahnya itu sungguh-sungguh ya. Kenapa? Karena ya, merasa yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan juga tadi ya, membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik ya. Itu ihsannya Allah kepada hambanya. Kalau manusia berbuat baik, Allah akan kasih kebaikan yang lebih besar dan lebih baik. Itu surat An-Nahl 126 sampai 128. Kemudian sabar yang awalnya pahit dan akhirnya manis adalah sabar bertabur sholawat, sabar bertabur rahmat, sabar bertabur hidayah Allah sehingga endingnya bahagia. Jadi kita akan bahagia ya, husnul khotimah pertama kalau kita dapat sholawat. Jadi bukan Nabi saja, kita pun harus dapat sholawat. Yang kedua kita harus dapat rahmat. Yang ketiga kita harus dapat hidayah. Jadi dengan sholawat, dengan rahmat, dengan hidayah, insya Allah wa basyiris sabirin. Ya, kita akan menjadi orang yang bahagia. Ya. Nah, ternyata ada 3 musibah yang harus kita sikapi dengan sabar. Pertama, namanya rasa takut. Ya. Yang kedua, rasa lapar. Yang ketiga, rasa kurang. Itu selalu ada dalam kehidupan kita. Takut, lapar, kurang. Tapi ketiganya ada pada saudara kita yang sedang di Gaza ya. Ya, lapar iya, takut iya, apa gitu tadi. Ya. Kurang iya, nggak coba. Kurang makanan ya dan lain sebagainya. Takut ya. Di mana saja selalu diancam dengan rudal tuh. Ya. Jadi kasihan tuh anak kecil tuh dipaksa jalan sejauh mungkin menghindari Rafah yang sedang dibombardir. Nggak tahu dia larinya kemana. Ya itu mungkin bukan hanya puluhan kilometer ya. Itu harus menjauh dari tempat di mana Zionis Israel itu benar-benar mendolimi mereka, dan mereka semangat untuk umat Islam itu jangan ada ya di Rafah sebagai tempat pengungsian terakhir. Jadi apa? Sabar ketika lapar, sabar ketika apa tadi? Takut, dan sabar ketika kekurangan. Terutama disebutkan kekurangan buah-buahan ya. Karena
di kampung pun makin lama sawah makin habis ya, kebun makin habis ya, itu ya. Jadi tiap tahun itu bukan panen padi, bukan panen buah, tapi banjir bandang itu ya. Karena semua kebun sawah itu dibikin apa? Dibikin rumah itu. Dulu saya kalau pulang kampung tuh senang banget. Karena sejauh mata memandang sawah, kemudian kolam dan sebagainya. Kemarin terakhir udah hampir 25 tahun baru ke sana lagi. Nggak ada itu. Ya. Jadi jalannya tuh bentuk kiri kanan tuh rumah-rumah kumuh itu. Padahal dulu tempat luar biasa tuh. Jadi dulu tuh dari terminal jalan kaki, ya, itu baru sampai tengah-tengah kalau ada tukang bajigur tuh. Ya. Jadi kita disuruh mikul tuh berat banget tuh, jauh berapa kilo tuh. Ya. Kalau udah ada tukang bajigur kan singgah dulu tuh, itu baru tengah-tengah tuh. Gitu. Jadi kiri kanan tuh pemandangannya indah. Sekarang habis itu. Ya. Jadi yang terjadi apa? Tiap tahun itu banjir bandang terjadi, ya. Sampai kemudian ketika musibah Galunggung itu yang namanya jeruk Garut sudah tidak tumbuh lagi di sana ya, gitu. Ya. Jadi itu buah-buahan penting ya, silakan ya. Jadi diet yang paling paling bagus itu ya dengan makan buah-buahan, insyaallah ya, atau sayur-sayuran. Kalau bisa katanya makan nasi itu jam 12 ya, tapi rata-rata nggak kuat ya. Sebelum jam 12 sudah nasi uduk, lebih parah dari nasi biasa kan ya. Padahal kan harusnya pagi-pagi buah-buahan, sore sayur-sayuran, baru tengah hari apa? Nasi. Ya. Tapi kemudian pagi nasi uduk, ya tengah hari nasi biasa, nanti sore nasi goreng. Ya. Jadi insya Allah ya, kalau kita sabar ketika menghadapi musibah kelaparan, musibah kekurangan dan musibah ketakutan, maka Allah kasih ya kunci untuk bahagia apa? Sholawat, kemudian rahmah dan hidayah. Ya, wallahu a'lam. Silakan ada yang tanyakan sampai sini.